Shalom guys, ketika kamu mempraktekkan ini, maka gunung-gunung masalahmu akan pergi, akan ditaklukkan, dan kamu akan tampil sebagai pemenang guys. Iya, praktekkan ini yuk, maka kamu akan mengalami kemenangan-kemenangan. Guys, saya sudah mengalaminya, saya menang. Saya pengen bagikan pada kamu, supaya kamu juga menang dan mengalami ini. Guys, kadang-kadang saya baca komen-komen minta didoakan ini dan itu permasalahan subscriber saya ikut sedih. Saya merasa iba, cuman saya nggak bisa bantu banyak ya. Tapi biarlah renungan firman Tuhan pada saat ini akan menolong kamu guys. Amin. Akan membuat hidupmu meraih kemenangan-kemenangan. Ya, menaklukkan setiap gunung-gunung masalahmu. Kamu siap guys? Tadi saya bilang, saya sudah ngalami. Ayo ngalami. Amin. Saya pengen kita membuka di Markus 11 ayat 23. Saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata ya, kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Guys, pegang benar-benar ayat firman Tuhan ini. Amin. Karena kalau kamu guys mengimani, mempercayai ayat firman Tuhan ini, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Ya, saya mau tantang kamu. Kasih tahu saya. Nggak bisa ya. Temukanlah minimal dalam benakmu masalah atau gunung masalah yang sedang ada di hadapanmu, yang sedang kau hadapi. Ya, kalau bisa masalah yang gede-gede sekalian, jangan yang kecil-kecil, jangan yang sepele-sepele, yang gede-gede. Saya mau kita semua mempraktekkan ayat ini, menghadapi setiap masalahmu dengan ayat ini. Amin. Nah, saya mau ibaratkan gini, dikatakan di sini tadi kan gunung. Saya pengen samakan gunung ini dengan arti masalah dalam kehidupanmu, ya, masalah ya. Nah, memperkatakan di dalam nama Yesus, ya, dikatakan beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, ya, berkata-kata. Senjata kita adalah mulut kita, guys. Salah satu yang diberikan Tuhan itu mulut kita punya kuasa. Ya, tapi ingat, mulut kita akan berkuasa ketika kita sebut juga nama yang berkuasa itu, yaitu nama Yesus. Amin. Nah, ketika kamu memperkatakan ya dengan berani, dengan apa guys? Dengan berani. Ya, dengan lantang. Dengan apa? Dengan lantang. Karena dengan berani, dengan lantang itu mencerminkan keyakinan. Mencerminkan percaya yang penuh, guys. Amin. Di sini dikatakan tadi, asal tidak bimbang hatinya, ya, kamu akan menerimanya yang terjadi dalam hidupmu. Nah, saya pengen kamu, guys, memperkatakan 100 kali setiap hari. Minimal 100 kali setiap hari. Pastor Jim ngomong apa sih? Memperkatakan apa sih? Ini disuruh ngapain sih? Gini guys, ya. Contoh, masalah keuangan. Ya, kalau kamu sedang mengalami gunung masalah keuangan, menghadapi gunung masalah yang namanya ekonomi, finansial, dengar baik. Kamu lakukan ini setiap hari ya. Dalam nama Yesus. Jangan lupa dalam nama Yesusnya.
gunung masalah keuangan pergi dalam nama Yesus. Ya. Lalu, guys, kamu berani ngomong gini, dalam nama Yesus, aku tidak miskin lagi. Ya, aku tolak kemiskinan. Ya. Aku hardik kekurangan dalam nama Yesus. Guys, percayalah, miskin itu jahat. Miskin itu buruk. Saya sangat berani bilang, Tuhan gak menghendaki kamu miskin. Tuhan gak menghendaki kamu kekurangan. Kenapa? Karena panggilanmu dalam Tuhan adalah menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat rohani, juga menjadi berkat jasmani. Kasih makan orang miskin, tolong orang susah. Amin. Makanya saya percaya gini, ini yang saya percayai. Bahwa anak-anak Tuhan harus diberkati berlimpah-limpah. Bukan untuk egois diri sendiri, tetapi untuk berbagi. Katakan amin. Ya, bukan memperkaya diri, egois, selfish, ya, hawa nafsu kita, bukan. Tapi kita diberkati berkelimpahan untuk menjadi berkat sesuai dengan panggilan kita, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Amin. Oleh sebab itu, jangan ragu-ragu ya. Katakan ini setiap hari, khususnya pada saat kamu yang sedang mengalami gunung masalah keuangan, gunung masalah finansial, gunung masalah ekonomi. Dalam nama Yesus, keuanganku diberkati Tuhan. Aku gak pernah kekurangan uang. Keuanganku berlimpah-limpah. Jangan lupa, dalam nama Yesus. Amin. Terjadi terobosan keuangan dalam diriku, dalam keuanganku, dalam finansialku, dalam ekonomiku. Terjadi terobosan. Aku mengalami lonjakan peningkatan keuangan dalam nama Yesus. Guys, katakan ini 100 kali setiap hari. Kenapa harus 100 kali? Kadang-kadang saya cuma nyuruh, ayo lakukan ini. Yang ngelakuin cuma seminggu sekali. Kadang 2 hari sekali. Gak niat guys. Makanya saya harus jelas, kasih guidance. 100 kali setiap hari. Bisa pagi 50 kali. Ya. Sore atau malam 50 kali. Dengan lantang, dengan berani, dalam nama Yesus, keuanganku diberkati Tuhan. Keuanganku berkelimpahan. Tambahi ayat juga boleh, lebih bagus. Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang memberi aku hidup dalam kelimpahan. Aku terima kelimpahan. Mengatakan dengan lantang, dengan berani sampai telingamu mendengar, lalu imanmu akan timbul. Bukankah firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Aku diberkati Tuhan. Bila perlu guys, kamu sebutkan sejumlah nominal guys untuk keuanganmu. Ya, kamu yang pengen 100 juta bisa tuh guys. 100 juta aku terima. Aku punya uang cash 100 juta. Uangku sendiri dalam nama Yesus. Amin. Amin guys. Nah, selanjutnya mungkin yang sedang sakit guys. Ya, yang sedang sakit. Berani dengan lantang dalam nama Yesus. Semua sakit di dalam tubuhku. Semua kelemahan tubuhku. Ya, aku hardik keluar. Aku tolak dalam nama Yesus. Dan aku menerima kesembuhan. Sebab bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan aku. Amin. Katakan dengan lantang, dalam nama Yesus aku sembuh. Sakit penyakit keluar engkau dari tubuhku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku terima kesembuhan. Aku terima kesembuhan. Percaya dengan iman. Amin. Guys, saya ngalami 2. Masalah keuangan, masalah kesehatan. Ya, masalah keuangan dulu saya pernah kekurangan. Hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan itu buruk. Banyak kesengsaraan, banyak kehinaan, banyak kesedihan. Betul? Tuhan gak mau itu. Hanya iblis yang menghendaki kamu miskin, melarat, dihina, menderita. Itu maunya iblis. Tapi Yesus Tuhan kita yang luar biasa mau
kita hidup dalam kelimpahan. Ya, bahkan saya berani bilang gak pas-pasan guys. Tuhan gak mau kamu pas-pasan. Kenapa? Karena tadi, kalau pas itu hanya pas untuk diri kamu sendiri, hanya cukup untuk diri kamu sendiri. Tuhan mau kamu lebih, limpah, supaya kamu bisa menjadi berkat. Amin. Terima dengan iman. Biarin aja deh orang-orang Kristen yang lain yang suka hidup dalam kemiskinan. Dia bilang miskin itu adalah kehendak Tuhan. Biarin aja lah. Kalau dia nggak percaya, udah lewatin aja. Bukankah Yesus datang bukan untuk kita kaya? Iya, saya tahu. Untuk keselamatan dosa. Tapi juga dia memberikan kita kesembuhan, pemulihan ekonomi, keluarga yang harmonis. Betul? Kalau mereka nggak percaya, jadilah sesuai dengan iman mereka. Kenapa saya jadi marah-marah ya? Tapi saya mau kamu percaya guys, bahwa Tuhan mau kamu hidup dalam limpah. Supaya bisa berbagi, nolong orang menjadi berkat. Amin. Percaya, terima dengan iman. Jangan ragu-ragu. Amin. Nah, yang saya alami guys, tiba-tiba terobosan keuangan terjadi dalam hidup saya. Walaupun butuh waktu, tapi saya benar-benar hari ini ditolong Tuhan, diterobos oleh Tuhan keuangan saya. Puji Tuhan, saya mengalami kemenangan ini. Saya bisa dibilang bahwa saya ini ya diberkati. Dari keluarga saya paling diberkati guys. Saya paling diberkati. Ya, sampai terobosannya seperti itu guys. Percaya, kamu akan mengalami terobosan keuangan dan ekonomi juga. Katakan amin. Nah, di sini dibilang guys, asal tidak bimbang hatinya. Rumus iman itu guys, cuman percaya, nggak ragu-ragu, nggak bimbang hatinya. Kalau kamu ragu-ragu, iya ya, masa sih? Nggak percaya, emang benar lah, kamu nggak akan menerima. Karena rumusnya adalah, syaratnya adalah, kamu percaya, tidak bimbang hatinya dikatakan. Tetapi percaya. Nah, bahasa yang dipakai di ayat lain adalah percaya penuh guys. Ya, percaya penuh. Percaya penuh. Pertanyaan saya buat kamu. Kamu yang membutuhkan terobosan ekonomi, kamu percaya penuh nggak bahwa Tuhan akan melakukannya? Bahwa Tuhan akan menerobos dan memulihkan ekonomimu, kamu percaya nggak? Kalau kamu nggak percaya, nggak akan terjadi dan kamu nggak akan menerima terobosan. Nah, caranya tadi, kadang-kadang kalau susah percaya, kamu memperkatakan, dalam nama Yesus, keuanganku diterobos oleh Tuhan. Nah, yang kedua guys, saya itu beberapa waktu yang lalu, saya didiagnosa, di empedu saya ada batunya guys. Batunya cukup besar. Ya. Dokter pertama bilang harus dioperasi Pak. Waduh, saya nggak mau dioperasi. Ya. Lalu saya melakukan ini guys. Setiap hari saya memperkatakan, saya tepuk di sini. Dalam nama Yesus, kantong empeduku bersih dari batu-batu empedu, dari lemak-lemak yang mengkristal. Lemak-lemak yang mengkristal aku tolak keluar dari kantong empeduku. Lewat kotoran, tidak ada rasa sakit dalam nama Yesus. Saya memperkatakan, saya sehat, tubuhku sehat. Bahkan saya sebut juga kolesterol dalam tubuhku normal, kadar asam urat dalam tubuhku normal, kadar gula darah dalam tubuhku normal, tensiku normal, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Guys, saya mengalami kesehatan, saya mengalami batu empedu. Tiba-tiba kemarin, beberapa waktu yang lalu, baru deket ini, saya kan mau ikut asuransi ya. Di check up semua kan, batu empedu saya sedikit sekali, kecil, hampir tidak terlihat. Oh my God, bisa loh guys, bisa. Amin.
Guys, tapi saya mau kasih tahu. Ketika kita memperkatakan perkataan-perkataan iman, ya, memindahkan masalah, memindahkan gunung, itu bukan seperti sulap bim salam bim terjadi bluk, enggak, tapi ada prosesnya yang saya alami. Apa prosesnya? Jadi gini, ketika saya memperkatakan perkataan firman, ya, contohnya tentang kesehatan, tiba-tiba saya ini ada kesadaran. Kesadarannya apa? Tiba-tiba saya nggak suka lagi makanan-makanan yang berlemak. Nggak suka lagi makanan-makanan yang nggak sehat. Dulu saya hobi minum soda, guys. Cola gitu ya. Minum-minuman manis. Tapi sekarang ketika saya memperkatakan itu, ada yang berubah dalam diri saya. Ada kesadaran gitu loh, guys, yang terjadi. Tiba-tiba saya menjauhi makanan-makanan itu. Ya, tiba-tiba saya pengen olahraga, gitu guys prosesnya. Ya, tiba-tiba saya pengen hidup sehat. Dan saya ada kesadaran, kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk melakukan itu semua. Jaga makanan, jaga kesehatan. Dan akhirnya, endingnya, ujung-ujungnya saya ngalami pemulihan dan kesembuhan. Gitu guys, jadi bukan bim salam bim ya. Tapi ternyata memperkatakan iman itu memberikan kita kesadaran dan ada yang bergerak di dalam diri saya untuk melakukan perubahan gaya hidup. Ya. Contoh juga dengan masalah keuangan. Ketika saya memperkatakan saya diberkati, saya tidak pernah kekurangan. Tiba-tiba saya dengan bijak ya mengelola keuangan saya. Saya nggak beli barang sembarangan, boros-borosan, membuang-buang uang, tapi bijak. Ada yang kebutuhan, keinginannya bisa dikendalikan, ya, mulai punya tabungan, mulai menolak hutang sama sekali, ya, supaya keuangan ini bisa dipulihkan. Ada kesadaran, ada kuasa, ada kekuatan, ya, untuk melakukan sesuatu sehingga saya benar-benar ujungnya mengalami pemulihan keuangan. Nah guys, ada firman Tuhan berkata gini guys, dalam Yoel. Yang lemah, yang sedang lemah, ngapain? Berkata. Berapa? Berkata, aku kuat. Ya, itulah perkataan-perkataan iman. Ya, ternyata Yesus ngajarin, kalau gunung masalahmu mau pindah, katakan. Katakan apa? Beranjaklah, minggir kira-kira gitu. Dan tercampaklah ke dalam laut. Masalah, minggir. Tercampaklah ke dalam laut. Pergi sana. Ya, asal tidak bimbang hatinya. Ya, memperkatakan, memerintahkan dengan hati tidak bimbang. Ya, tetapi percaya dikatakan bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Percaya akan terjadi. Ya, ini keren banget nih. Maka hal itu akan terjadi baginya. Oh my God. Alkitab juga pernah bilang apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Guys, ayo gemakan yang mendatangkan berkat. Katakan amin. Ayo gemakan yang mendatangkan berkat. Yang mendatangkan pemulihan, yang mendatangkan kesembuhan. Katakan amin. Guys, di kitab Keluaran ada loh guys, pernah baca nggak? Ayat ngomong gini, maka tidak ada yang miskin di antaramu. Oh my God, itu firman Tuhan, itu Tuhan yang ngomong. Pegang, khususnya kamu yang masih hidup dalam kemiskinan, maka tidak ada yang miskin di antaramu. Saya pernah lihat ada sebuah gereja di Semarang, ya, ditempel di dinding atas samping, maka tidak ada yang miskin di antaramu. Itu yang gereja itu percayai. Dan banyak jemaat Tuhan mengalami pemulihan ekonomi dan keuangan. Tiba-tiba jemaatnya yang miskin diubahkan menjadi tidak miskin lagi. Hidup dalam kelimpahan. Percayai firman Tuhan itu. Maka tidak ada yang miskin di antaramu.
Amin guys. Amin guys. Praktekkan ini setiap hari 100 kali. Memperkatakan apa Pak? Memperkatakan apa Pastor? Memperkatakan apa yang kamu butuhkan. Ya. Kamu butuh pemulihan ekonomi, katakan itu. Ingat tadi, jangan lupa dalam nama Yesus ya. Karena dalam nama Yesus itu yang berkuasa nama itu. Amin. Pagi 50 kali, sore atau malam 50 kali. Dengan lantang, dengan berani. Ubah situasi hidupmu, katakan amin. Maka, lihat guys, akan terjadi perubahan dalam hidupmu. Kan ada yang bergerak di sini, dan akan terjadi apa yang kamu katakan dengan iman tadi. Amin. Bila perlu guys, buat list. Ya, di catatan handphone boleh, di kertas boleh, di buku boleh. Hal-hal yang sedang dicuri iblis hari-hari ini. Ekonomimu kah? Kesehatanmu kah? Atau hubunganmu di keluarga kah? Atau karirmu? Atau jodoh? Apapun. Lalu katakan kembalikannya. Ya. Katakan yang memberkati. Ya, sekali lagi saya mau baca ayatnya ya. Ini ayat cuma satu guys. Markus 11 ayat 23 tadi. Saya mau baca sekali lagi. Karena firman ini akan memperdekakan kamu. Firman ini akan menolong kamu. Firman ini akan membuat kamu menang atas masalah-masalahmu. Katakan amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin, amin, amin. Ya, kata berkata ya dikatakannya ditulis 2 kali. Ya, berani dengan lantang, jangan ragu-ragu. Maka ini akan mengubah hidupmu, katakan amin. Guys, saya mau doa buat kamu, boleh? Taruh tanganmu di dada. Saya mau doa ya. Bapa di sorga, Bapa yang baik. Hamba mendoakan khusus untuk anak-anakmu yang sedang mengalami tekanan dan masalah yang berat. Entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah di keluarga, entah itu masalah karir mereka, entah itu masalah jodoh mereka, entah itu masalah-masalah yang lain. Tuhan, biar renungan pada saat ini menerobos hidup mereka, memperlengkapi mereka, menolong mereka, sehingga mereka boleh menang terhadap gunung-gunung masalah hidup mereka, tampil sebagai pemenang. Karena sesungguhnya Engkau sudah menyediakan kemenangan bagi mereka. Engkau sudah membayar semua di kayu salib. Engkau telah merebut kemenangan dan memberikan kemenangan itu bagi kami anak-anak. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena firman-Mu benar-benar berguna menolong kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati guys.